Iya mbok, bosan kalau tiduran terus. Ya sudah, kalau begitu mbok mau jemur baju dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil si mbok aja ya di belakang. Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Lia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam. Lia menoleh mencari si ayam dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. Loh, kok ada ayam? Lia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya, tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu, ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, dia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Hush, hush. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok. Dia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Lia ngapain bawa-bawa sapu? Lia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Lia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi, panggil Lia setengah berteriak. Tak ada sautan. Mbok! Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Lia seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam, jambu juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri sembari melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. Hening, Lia mengintip lagi. Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak. Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kemudian, Lia yang terkejut menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu. Tiba-tiba, bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal nangkapnya. Gak mau. Kamu yang nendang kenceng, ya kamu yang harus ambil. Tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya, Tika, putri pertama Pak Hamka, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri bilang keributan. Udah, tinggal ambil aja, ribut banget, tegas Tika. Siapa yang mau ambil? Tanya si Johan. Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola. Mereka semua terdiam. Ya sudah, biar aku aja yang ambil, tawar Tika. Tiba-tiba Nita temannya langsung memegang lengan Tika untuk mencegahnya. Jangan Tik, jangan kesana. Emang kenapa? Itu, Nita membisikkan telinga Tika. Rumah itu angker. Tika mengerutkan kening.
Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. Masa sih? Iya. Apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana. Bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Tika berdecak. Gak mungkin lah, kalian ini masih terang kok. Masa iya ada setan? Ya sudah, terserah kamu saja. Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya, Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik kerumputan. Nah, itu bolanya. Tika berjalan ke arah belakang rumah saat akan mengambil. Matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang, manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja, itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak. Dengan hati-hati Tika mulai membungkuk mengambil bola. Srek, srek. Spontan Tika menoleh. Kosong, hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Pak Hanta terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing mencoba menembus ke dalam. Bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tinggal menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa, tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali. Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau lain. Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat.